Teman-teman mau kuat sana. Puan kuat Pak. Di depan Selamat datang Pak Yesus. Disilakan mohon berkenan untuk dapatkan tindakan ruangan ini. Bapak ada di belakang yang petugas-petugas. Makasih semua. tadi kita sudah lihat. Kita lihat kita mulai menyaksikan mobil jenazah sementara memasuki ruang kediaman almarhum, dan mohon untuk kita sekali lagi dengan hormat dan dengan hati kami mengimbau untuk tetap kita melaksanakan jalan, memakai masker, dan belum diperkenankan melayat kader yang datang pada almarhum, keluarga,
Ya Pak, nggak apa-apa. Sudah, terima kasih. Ya, silakan kembali. Steril, ya, steril ya. Teman-teman, tidak diperkenankan lagi karena semua diatur jam, termasuk ketika kegiatan akan menuju ke Manado, itu Minasa dan kawan-kawan. Yang hadir di rumah duka ini, kami bersyukur boleh bersama-sama, tetapi perlu kami informasikan bahwa bukan karena himbauan dari pemerintah, ini juga menjadi kesadaran kita semua. Marilah kita tidak berbondong-bondong datang di rumah duka ini. Kita mendoakan saja dari rumah, tapi keyakinan kami kebersamaan ini tidak akan. Tuhan memberkati semua yang bersama-sama di tempat ini. Pak Dr. Sinyo Hari Sarundayang, Duta Besar Filipina, telah tiba di Bandara Samratulangi. Tadi saya sempat menjemput dan nantinya sekarang sedang menuju ke rumah ini di Binangun. Selaku wali kota, saya meneruskan tugas-tugasnya ketika dia menjadi wali kota selama hampir 15 tahun di Bitung. Mulai dari tahun 86, beliau menjadi wali kota definitif setelah dipilih oleh DPR. Berakhir tugasnya pada Agustus tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan tugasnya di Kementerian Dalam Negeri. Yang kemudian jadi Irjen, dan kita ketahui bersama beliau pernah di Maluku Utara sebagai pejabat gubernur, di Maluku, Ambon sebagai pejabat gubernur, dan kemudian tugasnya terakhir sebagai aparatur sipil negara ketika beliau sebagai Irjen menyelesaikan persoalan di Aceh. Kita tahu bersama tsunami di Aceh tahun 2004 pada bulan Desember. Akhir Desember beliau mengantar hampir 1000 aparatur baik dari Depdagri maupun IPDN mengantarkan ke Aceh dan kemudian menempatkan aparat-aparat di sana. Ada yang jadi bupati sementara, camat sementara, lurah sementara untuk mengatur sistem pemerintahan di Aceh waktu setelah tsunami. Dan setelah itu beliau 2005 ya kembali ke Sulawesi Utara dan mencalonkan diri sebagai gubernur. Kita tahu bersama di tengah kepemimpinan beliau sebagai gubernur terjadi reformasi besar-besaran Sulawesi Utara. Dari daerah yang agraris berubah menjadi daerah yang industri dan jasa. Dan sekarang kita melihat hasil-hasilnya di Sulawesi Utara, itu banyak sekali buat tangan beliau. Beliau memang seorang negarawan. Banyak yang dia lakukan di Kota Bitung, banyak yang dia lakukan di Sulawesi Utara, dan bahkan di Indonesia. Dan bagi Indonesia untuk dunia. Jadi patutlah kita memberikan penghargaan kepada beliau yang sebesar-besarnya. Sebagai putra terbaik bangsa asal Sulawesi Utara
yang berkarir di tingkat nasional. Jabatan terakhir beliau kan sebagai duta besar Indonesia untuk Filipina, Kepulauan Palau, dan Marshall. Jadi 3 negara ini. Dan dia masih aktif. Kalau saya masih tidak lupa, surat keputusan beliau sebagai duta besar itu ditandatangani 13 Februari 2018. Kemudian pada tanggal 20 Februari beliau dilantik sebagai duta besar. Jadi tanggal 13 itulah juga beliau dipanggil Tuhan. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah panutan saya. Saya bisa menjadi wali kota pun karena didikan beliau. Jadi banyak karya yang dia tinggalkan bagi kita semua. Dan khusus untuk saya, beliau adalah guru saya yang telah mengantarkan saya sampai saya menjadi wali kota. Kita doakan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi. Keluarga diberikan kekuatan untuk menerima ujian. Terima kasih ya. And it goes like this. The fall, the fear. There is no one to conquer you. Ya, mungkin disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita sangat kehilangan ya terhadap almarhum ini yang begitu banyak berjasa kepada Manado. Tetapi saya berharap karena kita sedang menghadapi pandemi COVID ini, kami harapkan supaya silahkan memanjatkan doa untuk almarhum dari rumah masing-masing. Ya, tidak usah berbondong-bondong ke sini karena saat ini kita sedang masa pandemi COVID dan kita menghindari kerumunan. Ya, kerumunan sehingga penyebaran COVID-19 pun tidak menjadi masalah nantinya. Tadi Pak Kapolda tadi mengatakan ini masih dalam rancangan untuk pengamanan khusus di Manado. Apa sudah ada mungkin koordinasi, sudah ada keputusan? Ya, jadi kita batasi orang yang bisa masuk ke sini dan dilakukan rapid, dan itu tadi saya minta himbauannya adalah supaya masyarakat cukup mendoakan dari rumah masing-masing. Ya, saya dengar dari keluarga di sini hanya terbatas untuk keluarga saja dan juga kepada undangan tertentu, tidak dibuka untuk umum. Jadi setiap keluarga masuk harus tes antigen ya? Belum tentu, karena kita akan cek juga apakah itu undangan atau bukan. Ya, belum tentu boleh masuk. Tadi informasi pertama Pak, di pengeras suara, yang tamu-tamu dari Jakarta akan dites antigen. Ya, semua akan dites. Sudah dites? Ada, itu di pojok itu, di lagu khusus dan lakukan. Karena Jakarta ini kan sudah